Pembelajaran tatap muka digelar di Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Senin pagi. Sekolah tatap muka ini diikuti ratusan siswa yang belum divaksinasi COVID-19. Belum divaksinasi COVID-19, sejumlah siswa Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah, Kabupaten Grobogan nekat mengikuti sekolah tatap muka. Pihak sekolah mengklaim menggelar pembelajaran tatap muka karena sejumlah siswa kesulitan mengikuti sekolah daring. Kembali mengingatkan, mencegah penyebaran COVID-19 selain divaksin corona, pembelajaran tatap muka di sekolah juga mesti mematuhi protokol kesehatan. Untuk MTS Hidayah total siswa itu ada kurang lebih 200-an. Ini sudah menjalani vaksin semua? Untuk saat ini belum, tapi untuk Juli kemarin sudah ada pendataan untuk vaksin siswa, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Meskipun begitu, kita tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat kepada para siswa dan juga para guru. Sementara sejumlah sekolah menengah di Tangerang, Banten hari ini memulai uji coba pembelajaran tatap muka. Siswa yang hadir di sekolah diwajibkan menaati protokol kesehatan yang telah disiapkan. Salah satu sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka adalah SMPN 25 Tangerang, Banten. Pada masa uji coba ini, pihak sekolah membatasi kehadiran siswa maksimal 50% setiap kelas. Agar tidak berkerumun, siswa pun dibagi dalam 3 shift belajar. Selama proses belajar mengajar, siswa wajib mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mereka juga diminta untuk masuk dan keluar sekolah melalui pintu yang berbeda. SMPN 25 merupakan satu dari 40 sekolah yang mendapatkan izin dari puskesmas dan kecamatan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, uji coba ini akan dihentikan sementara jika ditemukan adanya kasus positif COVID-19 di lingkungan sekolah. Lebih lengkap terkait pembelajaran tatap muka di Tangerang, Banten akan disampaikan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano. Sisko, hari ini adalah hari pertama pembelajaran tatap muka di Tangerang. Nah, Anda sudah di sana sejak tadi pagi. Bagaimana pantauan Anda? Benarkah ketat protokol kesehatan yang diterapkan di sekolah itu? Ya, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Dari pantauan kami untuk protokol kesehatan yang harus atau wajib dilakukan khususnya bagi para peserta didik yang kemudian akan mengikuti pembelajaran tatap muka pada hari ini itu wajib mematuhi sejumlah protokol kesehatan. Mulai dari datang harus kemudian dihimbau untuk diantar, kemudian nanti setelah masuk mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Dan kalau kami memantau untuk sistem kegiatan belajar mengajar yang digelar secara tatap muka tadi sudah mulai pada pukul 8 pagi, Pak Skalis dan juga saudara, untuk kapasitas yang dimaksimalkan untuk para siswa ini belajar ini adalah 50%. Jadi kalau kami menghitung ada 36 kursi seperti itu, hanya 18 murid saja yang diperkenankan untuk masuk per kelasnya pada hari ini. Bahkan untuk meminimalisir jumlah kontak antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, ini bahkan dibagi menjadi 3 shift sebenarnya Pak Skalis dan juga saudara. Jadi dari siswa kelas 9 atau kelas 3 SMP ini masuk 3 kelas pertama itu pada pukul 8, kemudian berikutnya pada pukul 9, dan yang terakhir pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan akan pulang sekolah pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Jadi tadi kami sudah memantau ada kemudian 2 shift yang sudah kembali atau pulang selesai dari kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran tatap muka yang berada di SMPN 25 Kota Tangerang yang berada di Kecamatan Larangan ini. Dan untuk SMPN 25 ini menjadi salah satu dari 40 kemudian sekolah menengah pertama baik itu negeri ataupun swasta yang diperbolehkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Dan jadi kami sudah mendapatkan informasi juga dari kepala dinasnya yaitu Bapak Jamaluddin menjelaskan bahwa ini kuotanya adalah 20% dari 98 kemudian sekolah menengah pertama yang berada di Kota Tangerang. Nantinya untuk kuota ini akan terus ditingkatkan apabila kemudian jadi
untuk sekolah-sekolah ini dapat memenuhi asesmen-asesmen yang diminta oleh Dinas Pendidikan. Salah satu asesmen kemudian rekomendasinya ini berasal dari kecamatan dan juga puskesmas. Apakah kemudian untuk sekolah ini berada di zona merah ataupun juga tidak, dan juga bagaimana untuk lingkungan protokol kesehatannya, karena nantinya untuk proses pemeriksaan ataupun juga asesmen ini akan dilakukan terus secara berkala, terus-menerus seperti itu Paskalis oleh Dinas Pendidikan di wilayah Kota Tangerang sendiri. Apabila kemudian ada protokol kesehatan yang dilanggar, baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, misalnya bagi masyarakat, bagi siswa yang kemudian jajan di luar sekolah, ini juga akan diberikan teguran seperti itu Paskalis dan juga saudara. Sanksinya tidak main-main Paskalis dan juga saudara, adalah dengan melakukan penutupan secara sementara kegiatan belajar mengajar apabila kemudian ditemukan ada pelanggaran protokol kesehatan, dan juga apabila kemudian ditemukan di lingkungan sekolah ada yang terpapar COVID-19. Paskalis. Ini sebenarnya tidak hanya satu sekolah. Anda memantau di satu sekolah. Tadi Anda bilang protokolnya ketat, lalu juga Dinas Pendidikan akan melakukan pengawasan. Tapi ada total 40 sekolah yang saat ini sedang diuji coba di Tangerang, Banten. Nah, pengawasannya seperti apa yang dilakukan Dinas Pendidikan di sana, Sisko? Kalau berdasarkan hasil wawancara kami, Dinas Pendidikan bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan, bahkan Satpol PP dari Kota Tangerang sendiri untuk menerjunkan timnya memantau ke seluruh sekolah yang sudah menjalankan sistem atau kegiatan pembelajaran tatap muka. Salah satunya di SMPN 25 ini, Paskalis dan juga saudara, sehingga bisa dipastikan juga nanti akan dievaluasi bagaimana kemudian protokol kesehatannya. Apakah kemudian ada di lingkungan ini yang kemudian terpapar COVID-19 ataupun apa. Karena apabila kemudian dari evaluasi ini ditemukan ada poin-poin yang tidak sesuai dengan yang dihimbau, maka bukan tidak mungkin bahwa sekolah ini untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka ini akan dihentikan untuk sementara. Dan berikut adalah wawancara kami dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Bapak Jamaludin, untuk Anda. Ya, jadi kita ini untuk di tahap pertama di tanggal 13 ini kita menurunkan sebanyak 40 petugas untuk yang monitoring. Itu terdiri dari petugas dari Dinas Pendidikan, dari para pengawas, ya kita sudah libatkan sebanyak 40 orang, kita turunkan semua karena 40 sekolah. Dan apabila ditemukan misalnya katakan ada pedagang anak-anak keluar tahu-tahu langsung makan minum di depan sekolah, itu segera kita tutup sementara. Ya, kita tutup sementara, kita evaluasi lagi, baru kita lanjutkan. Termasuk juga kalau misalnya anak pas kebetulan ada yang masuk ke PTM lalu ada yang positif, itu juga kita tutup sementara. Nah setelah itu baru kita lanjutkan lagi. Nah, jadi semuanya kita lanjutkan, kita evaluasi 3 hari sampai seminggu, dan minggu depannya kita buka lagi. Untuk para siswa yang diwajibkan mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini adalah siswa yang sudah divaksin COVID-19. Sehingga bagi siswa yang belum sempat divaksin COVID-19 tahap pertama, maka masih harus belajar dengan menggunakan pelajaran jarak jauh. Paskalis. Terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Tangerang, Banten, jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano.